Kita ke Bogor, Jawa Barat, Saudara. Kota Bogor masuk zona merah penyebaran COVID-19 dan mulai Sabtu ini memberlakukan jam malam. Kemarin kasus harian Corona Indonesia kembali mencatat rekor tertinggi. Ada penambahan 3.300 kasus baru yang positif COVID-19. Kota Bogor ditetapkan sebagai daerah berisiko tinggi penyebaran COVID-19 atau zona merah. Hingga Jumat kemarin, 482 kasus positif COVID-19 ada di Bogor atau 4,5% dari total kasus di Jawa Barat. Yang sembuh 248 kasus atau 4% dari total Jawa Barat dan meninggal 21 kasus atau 7,9% dari total di Jawa Barat. Wali Kota Bogor pun membatasi aktivitas warga. Jam malam diberlakukan. Pemerintah kota Forkopimda bersepakat untuk membatasi jam operasional semua kegiatan di Kota Bogor. Jadi mal, restoran, kafe, rumah makan diminta untuk tidak buka setelah jam 6 sore setiap hari. Buka bisa dimajukan, tadinya jam 9 mungkin jam 8, tetapi selesai jam 6 sore. Dan diberlakukan jam malam. Di atas jam 9 malam tidak ada lagi aktivitas di Kota Bogor. Berkerumun, berjualan, berdagang, dan sebagainya. Semua mesti tetap waspada. Di tanah air, jumlah kasus baru positif COVID-19 mencatatkan rekor baru. Sejak Kamis sampai Jumat, tercatat ada 3.003 kasus baru, sehingga totalnya 165.887 kasus positif corona. 2.325 orang dilaporkan sembuh dari corona, yang jumlah keseluruhannya mencapai 120.900 orang. Pasien positif corona yang meninggal sejak kemarin tercatat 105 orang dengan jumlah keseluruhan 7.169 orang. Buat saya sebenarnya tidak kaget ya, karena seperti diprediksi dari beberapa bulan lalu, Indonesia dan khususnya Jawa itu memasuki masa rawan ya, dan ini akan puncak kita perkirakan kalau tidak akhir September sampai dengan awal-awal Oktober. Ini puncaknya tapi untuk Jawa khususnya. Namun ini bukan yang artinya tentu sangat disayangkan, ini bukan angka yang terburuk sebetulnya yang akan dicapai bila melihat tren. Nah, ini yang harus diantisipasi tentu dari awal, dan ini pun harus diketahui bahwa ini belum semua lab yang melakukan tes PCR ini melaporkan. Yang hari ini ada sekitar 70-an kalau saya tidak salah yang belum melaporkan. Artinya angkanya bisa jauh lebih tinggi lagi. Meski jumlah kasus corona bertambah, pemerintah tetap optimistis keadaan akan semakin membaik karena banyak juga pasien yang sembuh. Kalau lihat tren penyembuhan kita dibandingkan global, kita sekarang sudah di atas. Global itu 68,5%. Kita sekarang udah 72% tren penyembuhan. Lalu mohon maaf, tren yang kurang beruntung yang meninggal, kita bulan April itu masih di 9,5%. Sekarang itu sudah 4,3% dibandingkan dunia yang 3,8%. Tetap kita nggak sebagus, tapi kan trennya mendekati. Tren penyembuhan melewati. Nah, sama juga kalau kita lihat tadi tren ekonomi. Kalau mereka mulai dari minus 17, kita minus 5,3. Sambil menanti imunisasi massal vaksin COVID-19, kedisiplinan masyarakat menjadi kunci utama. Adaptasi kebiasaan baru bukan berarti aktivitas sudah betul-betul normal kembali. Protokol kesehatan tetap harus diterapkan di segala aktivitas. Tim Liputan, Kompas TV.